أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك. Al-hadiyatu wassalasun annaha sababun lil barakati bidatil musalli wa amalihi wa umurihi wa asbabi masalihihi. Yang ke-31, keutamaan faidah bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya salawat itu adalah sebab untuk mendatangkan berkah pada diri orang yang bersalawat itu, dan pada amal perbuatannya, dan pada umurnya, dan sebab-sebab kemaslahatannya. Ini salawat menambah kebaikan. Berkah artinya ziyadatul khair. Berkah itu artinya adalah pertambahan kebaikan pada diri orang yang bersalawat itu, amalnya, umurnya, dan pekerjaan-pekerjaannya. Li'annal musalliya da'in rabbahu ayyubaraka alaihi wa ala alihi. Karena orang yang bersalawat itu dia berdoa kepada Tuhan agar diberkati atas Nabi dan keluarga Nabi. Wa hadzal du'a mustajabun, dan doa ini diijabah oleh Allah. Wal jazaa'u min jinsihi, dan balasan yang diterimanya adalah daripada jenisnya doa itu. Berhubung orang yang bersalawat ini mendoakan Nabi dan keluarga beliau agar diberi berkah, maka otomatis dia sendiri pun pasti akan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. As-saniyatu wassalasun, yang ke-32, faidah salawat annaha sababun linaili rahmatillahi lahu. Bahwasanya salawat itu adalah sebab untuk mencapai rahmat Allah bagi dirinya. Li'anna rahmata, karena rahmat itu imma, ada kalanya makna salawat, kama qalahu ta'ifatun, sebagaimana mengatakan oleh satu kelompok ulama. Wa imma, dan ada kalanya pula rahmat itu min lawazimiha, daripada yang melazimi rahmat, wa mujibatiha, yang mewajibkannya rahmat, alal qauli sahih. Jadi pala buddha lil musalli alaih, maka pastilah orang yang bersalawat atas Nabi min rahmatin tanaluhu, daripada rahmat yang sampai kepada orang yang bersalawat itu. As-salisatu wassalasun, yang ke-33, faidah salawat atas Nabi annaha salawat sababun lidawami mahabbatihi lirrasul sallallahu alaihi wasallam wa ziyadatiha wa tada'ufiha. Salawat itu pula sebab bagi kekal kecintaannya bagi Rasulullah, pertambahannya dan berlipat gandanya itu mahabbah. Artinya orang yang bersalawat itu hatinya akan selalu cinta kepada Rasul dan bertambah berlipat ganda kecintaannya kepada Rasulullah itu. Jadi salawat salah satu jalan usaha seseorang untuk menambah kecintaan kepada Rasulullah.
Wa dzalik ikdun min uqudil iman, dan yang demikian itu kekalnya cinta bagi Rasul merupakan ikatan dari ikatan iman, alladzi la yatimmu illa bih, yang tidak sempurna iman melainkan dengan ikatan itu. Nah, alasannya kenapa salawat itu membuat orang yang bersalawat makin cinta kepada Rasulullah? Li'annal abda, karena seorang hamba, kullama aktsara, bila mana dia sering banyak, min zikril mahbub, daripada menyebut orang yang dicintainya, wastihdarihi fi qalbihi, sering menghadirkan yang dicintainya itu di dalam hatinya, wastihdari mahasinihi wa ma'anihil jalibati li hubbi, sering menghadirkan kebaikan yang dicintainya dan makna-makna yang menarik kepada kecintaannya, tada'afa hubbuhu lahu, maka berlipat gandalah cintanya dia bagi yang dicintai, wa tazayyada syauquhu, dan bertambah kerinduannya ilaih, kepada yang dicintainya, wastaula ala jami'i qalbi, dan menguasailah yang dicintai itu atas sekalian hatinya. Seseorang yang cinta, apabila dia sering menyebut yang dicintainya, sering menghadirkan kelebihan orang yang dicintainya, nah maka itu tentu menambah kecintaannya, menambah kerinduannya, dan akhirnya yang dicintainya itu menguasai atas sekalian hatinya. Nah, itu alasan kenapa orang yang bersalawat itu cintanya akan bertambah kepada Rasulullah tadi. Wa idza a'rada an dzikrih, bila mana seseorang itu berpaling dari menyebut kekasihnya. Nah, ini kan tapi mau lagi menyambut ngaran yang dicintainya itu. Wa ihdarihi, kada mau lagi menghadirkannya. Wa ihdari mahasinihi, kada mau lagi menghadirkan kebaikan-kebaikan kekasihnya biqalbihi, di hatinya. Nakasa hubbuhu min qalbih, berkuranglah kecintaannya itu dari hatinya. Bila seseorang itu sudah mulai jarang menyebut kekasihnya, seseorang sudah mulai jarang membayangkan kehebatan-kehebatan kekasihnya, itu menunjukkan kecintaannya pun menurun, kurang kepada Rasulullah. Wala syai'a aqarra li'ainil abdi al-muhibbi min ru'yati mahbubi, dan tidak ada sesuatu yang lebih mendinginkan bagi mata seseorang hamba yang cinta daripada melihat kekasihnya. Nah, seorang hamba yang cinta itu yang paling menyenangkan hatinya adalah melihat orang yang dicintainya. Wala aqarra liqalbih, dan tidak ada yang mendinginkan bagi hatinya orang yang cinta itu, min dzikrihi, daripada mengingat kekasihnya, wa ihdari mahasinih, menghadirkan kebaikan-kebaikan yang dicintainya. Nah, fa iza qawiya hadza biqalbih, bila sudah kuat ini dalam hatinya, jara lisanuhu, mengalirlah lisannya, bimadhi, dengan memuji kekasihnya, wasana'i alaihi, wa dzikri mahasinih, menyebut kebaikan-kebaikan kekasihnya. Wa takunu ziyadatu dzalik, adalah pertambahan demikian, wa nuqsanuhu, dan pengurangan demikian, bihasabi ziyadatil hub wa nuqsanihi fi qalbi, dengan sekira-kira bertambahnya cinta dan kurangnya cinta di dalam hatinya. Wal hissu syahidun bidzalik, keadaan ini telah menyaksikan demikian, bahwa sering menyebut itu menambah cinta,
Sering berpaling itu mengurangkan cinta. Itu sudah disaksikan oleh keadaan. Artinya keadaan yang zahir ini sudah membuktikan demikian. Hatta qala syu'ara bidzalik, sehingga berkata para penyair dengan demikian. Ajibtu liman yaqulu dzakartu hibbi wa hal ansa fa azkura man nasitu. Aku heran bagi orang yang berkata, aku ingat kekasihku. Dan adakah lupa, maka aku ingat orang yang aku lupa itu. Nah, bila orang itu berkata, aku tadi keingatan kekasihku, ini aneh. Karena ucapannya keingatan kekasihku itu berarti tadinya lupa dengan kekasihnya itu. Sedangkan kekasih itu sebenarnya kada bisa lupa daripada hati seseorang. Itu nangarannya kekasih. Kekasih itu sesuatu yang kada bisa lupa dari hati orang yang mencintai itu. Nah, kalau orang yang mencintai seseorang berkata, aku ingat dengan orang yang kucintai, berarti tadinya lupa. Tadinya berarti lupa. Nah, jadi fata'ajjaba hadzal muhib, maka heran ini orang yang cinta, mimman yaqul, dari orang yang berkata, zakartu mahbubi, aku ingat kekasihku. Kalau yang bujur-bujur cinta, kada mau bersuara aku ingat kekasihku, karena kekasih itu kada pernah lupa. Li'anna dzikra yakunu ba'da nisyan, karena ingat itu pasti sesudah lupa. Ingat sesudah lupa. Walau kamu la hubbu haza, jikalau sempurna cinta ini orang, lama nasiya mahbubah, niscaya dia tidak akan lupa orang yang dicintainya itu. Nah, jadi yang ke-33, bahwa salawat kepada Nabi menumbuhkan cinta dalam hati kita kepada beliau, dan selalu menambah cinta, selalu menambah melipat gandakan cinta kepada beliau. Ar-rabi'atu wassalasun, yang ke-34 faidahnya salawat tadi pulang. Anna salata alaihi sallallahu alaihi wasallam, bahwa bersalawat atas Nabi sababun, itu sebab limahabbatihi, bagi cintanya Nabi, lil abdi, bagi hamba itu. Jadi salawat itu sebab cintanya kita kepada Nabi, dan pula sebab cintanya Nabi kepada hamba yang bersalawat itu. Fa innaha idza kanat sababan li ziyadati mahabbatil musalli alaihi lah, karena salawat itu bila mana dia sebab bagi pertambahan cinta orang yang bersalawat atas Nabi bagi dirinya, pakadzalika hiya, demikian pula salawat sababun, sebab limahabbati huwa, bagi cintanya Nabi, lil musalli, bagi orang yang bersalawat alaihi, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya sama juga, Nabi pun akan bertambah cinta kepada orang yang bertambah cinta kepada Nabi. Al-khamisatu wassalasun, orang yang ketiga, faidah yang ke-35 daripada salawat kepada Nabi, annaha sababun li hidayatil abdi wa hayati qalbih, bahwa salawat itu menjadi sebab bagi hidayahnya seorang hamba dan hidupnya hati seorang hamba. Orang yang banyak bersalawat itu kada perlu dikhawatirkan di lingkungan manapun inya berada, di kelompok manapun inya berada, inya kada akan terpengaruh dengan hal-hal yang negatif, karena sudah ada salawat yang memberi hidayah kepada hatinya. Nah, jadi salawat ini binting. Kita hendak misalnya mengirim anak kita ke mana, kita khawatir anak kita terpengaruh lingkungan sana. Nah, yang kita tekankan kepada anak kita agar banyak-banyak mengamalkan salawat kepada Nabi, supaya kayaknya boleh ke kampung kada terpengaruh lawan yang dibawanya di kampung orang itu.
kada akan masuk aliran-aliran nang kada karuan, kada masuk aliran-aliran nang sesat. Kalau orang ini suka salawat kepada Nabi, nang mudah masuk umpat aliran-aliran sesat, itu orang memang kada banyak salawat lawan Nabi. Mudah tak mudah ada aliran ini datang umpat, ada aliran ini datang umpat, karena hatinya kada ada yang membimbing. Nah, kada ada salawat. Kalau orang banyak salawat, kada akan tergoda masuknya aliran-aliran apapun, kada akan terpengaruh. Karena salawat itu sebab bagi hidayah seorang hamba dan hidupnya hati. Fa innahu kullama aktsara as-salata alaihi wa zikrahu, manakala seseorang itu memperbanyak salawat atas Nabi dan mengingat Nabi, istaulat mahabbatuhu ala qalbih, maka menguasailah kecintaan Nabi atas hatinya, hatta la yabqa fi qalbihi, sehingga tidak ada tersisa dalam hatinya mu'aridatun, yang melawani li syai'in, bagi sesuatu, min awamirihi, daripada perintah-perintah Nabi. Nah, orang yang banyak salawat, banyak mengingat Nabi itu hatinya dikuasai oleh kecintaan kepada Nabi. Lalu itulah yang melawan terhadap sesuatu yang bertentangan dengan perintah-perintah Nabi. Wala syakka fi syai'in mimma jaa'a bih, dan dia tidak ada ragu-ragu pada sesuatu daripada sesuatu yang Nabi datang dengan sesuatu itu. Dia kada akan ragu-ragu daripada apa yang diajarkan oleh Nabi. Bal yasiru ma jaa'a bihi, bahkan jadilah sesuatu yang datang Nabi dengannya itu maktuban mastura, tertulis, tersurat di qalbih, di hatinya. La yazalu yaqra'uhu, senantiasa dia membaca apa-apa yang dibawa Nabi itu, ala ta'aqubi ahwali, atas silih berganti keadaannya. Dalam keadaan apapun, ajaran-ajaran Nabi itu selalu ada di dalam hatinya orang yang bersalawat. Wa yaktabisul huda wal falah, dan dia mengambil petunjuk keberuntungan, wa anwa'al ulum, macam-macam ilmu, minhu, daripada hatinya yang dikuasai kecintaan kepada Nabi tadi. Wa kullama izdada fi dzalik basaruhu wa quwwatu ma'rifatihi izdadat salatuhu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Dan manakala bertambah pada yang demikian penglihatannya dan kekuatan ma'rifatnya, bertambahlah salawat seseorang itu atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sadisatu wassalasun, yang ke-36 faidahnya salawat lawan Nabi ini, annaha sababun li ardismil musalli alaihi sallallahu alaihi wasallam wa dzikrihi indah, bahwasanya salawat itu pula menjadi sebab bagi dilintangkannya nama orang yang bersalawat atas Nabi dan disebutnya dia di sisi Nabi. Jadi kita bersalawat lawan Nabi, nama kita ini disampaikan ke hadapan Nabi. Ini umat engkau Fulan bin Fulan bin Fulan bersalawat kepada engkau. Nah, jadi nama kita ini disampaikan kepada Rasulullah. Kama jaa min qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang datang daripada beliau, inna salatakum ma'rudatun alayya, salawat kalian itu, ujar Nabi, dilintangkan atasku. Wa qaulihi innallaha wakkala biqabri malaikatan yuballighuni an ummati assalam, sesungguhnya Allah mewakilkan di kuburku malaikat yang mereka menyampaikan kepadaku daripada umatku akan salam. Wa kafa bil abdi nubla, cukuplah seorang hamba itu nubla, kemuliaan, ayyuzkara smuh, bahwa disebut namanya, baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat mulia, sangat beruntung orang yang namanya itu
sampaikan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad qila fi hadzal ma'na, sungguh dikatakan orang pada ini makna. Wa man khatarat minhu bibalik khatratun hakikun bi ayyasmu wa ayyataqaddama. Orang yang terlintas daripadanya di hati engkau satu lintasan, pastilah bahwa itu orang mulia dan orang yang terkemuka. Artinya orang tuh nang ada terlintas di hati Nabi Fulan bin Fulan, Nabi kita ada terlintas di hati beliau nama kita, tentu itu orang yang terkemuka, tentu orang mulia. Kalau orang-orang biasa kadang akan terlintas di hati Nabi namanya. Nah, orang yang bersalawat ini disampaikan di hadapan Nabi namanya Fulan bin Fulan bersalawat kepada engkau wahai Rasulullah, Fulan bin Fulan bersalawat kepada engkau wahai Rasulullah. As-sabi'atu was-salasun, yang ke-37 kegunaannya salawat lawan Nabi, annaha sababun litasabbutil qadam 'ala sirat wal jawazi 'alai. Salawat itu merupakan sebab bagi tetapnya kaki di atas titian dan lulus atas titian itu. Artinya kita banyak salawat, makin kuat pijakan kita di siratal mustaqim, jembatan menuju surga itu. Makin banyak salawat, makin kokoh sehingga bisa liwat. Li hadis Abdurrahman ibni Samurah alladzi rawahu anhu Sa'id bin al-Musayyab bi ru'yan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ra'aitu rajulan min ummati. Ujar Nabi, aku melihat seseorang dari umatku yazhafu ala sirat, bekisut di titian, wa yahbu ahyana wa yata'allaku ahyana, kadang-kadang bergantung, artinya bekisut berjalan nih. Kalau kau berdiri gugur, ini bekisut. Kadang-kadang tergugur bersing gantung di situ. Faja'athu salatuhu alayya, datanglah kepada dia salawat atasku. Nah, salawat itu datang. Fa'aqamathu ala qadamai, salawat itu mendirikan dia atas dua kakinya. Wa angkazathu, dan meluluskan, menyelamatkan akan dia. As-saminatu was-salasun, yang ke-38 anna salata alaihi sallallahu alaihi wasallam ada'un li aqallil qalil min haqqihi wa syukrun lahu ala ni'matihi allati an'amallahu biha alaina. Salawat itu juga fungsinya, faidahnya adalah menunaikan bagi yang sangat sedikit daripada hak Nabi atas kita, dan syukur bagi Nabi atas nikmat beliau yang Allah berikan dengan nikmat itu atas kita. Artinya salawat itu tanda bahwa kita bersyukur lawan Nabi. Kan ujar Nabi, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang nang kada bisa bersyukur lawan manusia, apalagi lawan Allah, kada akan bisa bersyukur. Nah, siapa manusia yang paling utama kita syukuri? Nabi kita. Nah, manusia yang paling utama kita syukuri itu Nabi. Orang nang kada bisa bersyukur lawan Nabi, apalagi lawan Allah. Nah, kayak apa caranya bersyukur lawan Nabi ini? Salah satunya adalah bersalawat. Bila kita bersalawat, berarti kita bersyukur lawan sidin ngarannya. Ma'anna alladhi yastahiquhu min dhalik la yuhsa ilman wala qudratan wala iradah, serta bahwa Tuhan yang memberikan hak kepada Nabi dari yang demikian, yang tidak dihinggakan akan ilmunya, kudratnya dan iradahnya.
Walakin Allah subhanahu, tetapi Allah likaramihi, karena kemurahannya, radhiya min ibadihi, ridha dengan hambanya, bil yasir dengan sedikit, min syukrihi daripada mensyukuri Nabi, wa adai haqqihi dan menunaikan hak Nabi. Nah, Nabi itu kan jasa beliau sudah kadang-kala dikisah, kadang-kala disebut kayak apa jasa beliau lawan kita. Nah, sedangkan kita disuruh bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Manusia yang paling berbuat baik kepada kita itu adalah Nabi kita. Nah, dengan adanya salawat ini, lalu kita menunaikan hak beliau yang ada pada diri kita, yaitu bersyukur dengan Nabi kita. At-tasi'atu wassalasun, yang ke-39, annaha, bahwasanya salawat itu mutadamminatun, mengandung li zikrillah. Karena salawat itu mengandung zikrillah, karena Allahumma kan Allah itu kan artinya Allahumma itu artinya ya Allah. Ya Allah, ya-nya dibuang diganti lawan mim. Allahumma jadinya. Zikir sudah ngarannya. Salawat itu mengandung bagi zikrillah. Satu. Wa syukrihi, salawat itu mengandung juga syukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat di mana didatangkan Nabi kepada kita. Jika ada Nabi, kita kada tahu apa-apa tentang agama. Nah, jadi salawat itu dalamnya ada zikrullah, ada syukur kepada Allah. Wa ma'rifati in'amihi ala abidihi biirsalihi, dan salawat itu pula mengandung mengenali pemberian Allah atas hambanya dengan mengutusnya menjadi rasul. Fal musalli alaihi sallallahu alaihi wasallam, maka bermula orang yang bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad tadammanat salatuhu, sungguh mengandung salawatnya itu alaihi ala Nabi, satu zikrullah, mengandung zikir. Yang kedua wa zikra rasulihi, mengandung juga zikir kepada rasulnya, karena ada bebuat ngarang sidin Allahumma. Nah, itu kan zikir kepada Allah. Salli ala sayyidina Muhammadin. Nah, Muhammadin itu zikra rasulih, menyebut rasul Allah. Wa su'alahu, dan mengandung pula salawat itu minta kepada Allah, ayyajziyahu, bahwa Allah membalas kepada Nabi, bisalatihi, dengan bersalawat Nabiya alaihi atas Nabi, ma sesuatu huwa, yang adalah Nabi itu ahluhu, ahlinya itu ma. Salawat itu mengandung juga permohonan kita kepada Allah agar Allah membalas kepada Nabi sesuatu yang layak diterima oleh Nabi. Kama arrafana, sebagaimana beliau Rasulullah memperkenalkan kepada kita Rabbana, Tuhan kita. Itu kan ada pahala. Rasulullah mengenalkan kepada kita Tuhan kita, itu ada pahala yang mesti beliau dapatkan dari Allah. Wa asma'ahu, Rasulullah mengenalkan kepada kita nama-nama Allah. Wa sifatihi, sifat-sifat Allah. Wahadana, Allah, beliau Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita ila tariqi maradatih, kepada jalan yang diridai Allah. Rasul madahkan lawan kita jalan diridai Allah macam ini, jalan yang dimurkai Allah macam ini. Nah, jangan dijalani. Nah, itu semuaan itu menuntut pahala dari Allah. Nah, jadi salawat itu artinya kita mohon kepada Allah agar Rasulullah itu diberi pahala. Pahala beliau menyampaikan dakwah, pahala beliau menyampaikan jalan yang benar. Wa arrafana, dan mengenalkan pulang Nabi kita kepada kita, malana, sesuatu bagi kita, min ba'dal wusul ilaih, sesudah sampai kepada Allah, wal qudum alaih, dan datang atas Allah.
Nabi kita mengenalkan juga kepada kita kalau kita mati kita akan demikian, kita akan demikian, sudah sampai kepada Allah akan dapat ini, dapat itu.